Apa kabar anak-anak? Salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan materi dengan judul aplikasi limit fungsi trigonometri. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas tentang limit fungsi trigonometri yang dasar-dasarnya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mengkombinasikan menggunakan materi trigonometri yang berkaitan dengan identitas trigonometri, sudut-sudut istimewa daripada trigonometri. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pembahasannya. Sebelum masuk kepada latihan soal atau contoh soal, perlu kalian ingat untuk materi prasyarat di kesempatan kali ini adalah terkait dengan identitas daripada fungsi trigonometri. Jadi identitas trigonometri ini bukan hanya 3 ya, tapi ada banyak. Waktu kelas 10, kelas 11 juga sudah dibahas. Tapi pada kesempatan kali ini yang akan Pak Guru sampaikan ya, di sini adalah yang sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1 yang ini. Nanti kalian bisa juga lihat kembali identitas trigonometri yang lainnya. Kemudian kalian juga harus mengingat sudut-sudut istimewa ya. Sin 0 derajat berapa sampai sin 360, cos 0 derajat berapa, dan tangan alfa itu berapa ya. Kita masuk saja pada contoh soal. Di sini tentukan nilai dari limit X menuju 3, X kuadrat kurangi 9 per sin X kurangi 3. Nah, ketika lihat soal seperti ini, perhatikan X mendekati 3. Di sini harus kita substitusikan dulu ke dalam fungsi trigonometri ini ya. Tapi kita substitusikan saja langsung ke bagian penyebutnya. Kenapa demikian? Perlu kalian ketahui bahwa ketika A dibagi 0 ya, A ini adalah sembarang bilangan. Ketika kita bagi dengan 0, maka ini hasilnya adalah tak terdefinisi. Hal ini tidak boleh terjadi atau tidak boleh kita lakukan untuk mengerjakan soal limit yang berbentuk pecahan. Nah, oleh sebab itu, ketika kita substitusikan menghasilkan 0, kita tidak bisa menggunakan cara substitusi. Ketika hasilnya 0, ya, hasil penyebutnya ini, penyebut sama dengan 0, maka kita tidak bisa gunakan cara substitusi. Ini kita tidak bisa gunakan. Tetapi ketika penyebutnya ya, penyebut tidak menghasilkan 0, maka kita bisa menggunakan cara substitusi. Baik, kita coba lakukan pengetesan, yaitu kita substitusi nilai X sama dengan 3. Nilai X sama dengan 3 ini kita peroleh dari X mendekati 3. Kita substitusi ke dalam bentuk penyebutnya. Jadi sin X kurangi 3. Ini kita substitusikan X sama dengan 3, atau kita gantikan nilai X sama dengan 3 ke dalam persamaannya. Jadi sin 3 dikurangi 3. Nah, sin 3 kurangi 3 ini adalah sin 0. Sin 0 itu berapa? Yaitu 0. Nah, ini menghasilkan jawaban 0. Berarti kita tidak bisa menggunakan cara substitusi. Dengan demikian, cara apa yang kita harus gunakan ya? Jadi kita melihat dari bentuk persamaan ini, kita bisa lakukan pemfaktoran, bisa, atau kita merubah bentuknya menjadi bentuk identitas trigonometri. Nah, kita bisa lihat bersama bahwa persamaan ini
kita bisa buat ke dalam bentuk pemfaktoran, yaitu yang pembilangnya ini. Nah, bagaimana cara memfaktorkannya? Jadi di situ bentuknya adalah x kuadrat dikurangi 9. Bagaimana cara faktorkan? Ingat kembali bahwa ketika ada bentuk a kuadrat dikurangi b kuadrat, itu akan menghasilkan a ditambah b dikali a dikurangi b. Maka kita bisa buat ini menjadi x kuadrat dikurangi 9, kita bentuk dia menjadi bilangan kuadrat, yaitu 3 kuadrat, sehingga menghasilkan x ditambah 3 dikali x kurangi 3. Kenapa demikian? Karena x ini adalah a, 3 ini ya, 3 ini adalah b. Jadi kita bisa buat seperti ini. Nah, kita tinggal gantikan bentuk pemfaktorannya ke dalam soal. Jadi limit x mendekati 3, ya x kuadrat kurang 9, hasil pemfaktorannya adalah x ditambah 3 dikali x dikurangi 3 per sin x dikurangi 3. Nah, kita bisa gunakan cara cerdik anak-anak. Jadi di sini kita bisa lakukan cara cerdik, yaitu dengan kita gunakan metode sapu-sapu ya. Ini cara cerdik sapu-sapu. Jadi kita coret semua karena sudah berbentuk perkalian ya. Jadi itu menghasilkan 1. Sehingga kita tinggal substitusikan nilai x sama dengan 3 ke dalam persamaan yang tersisa, yaitu ke dalam persamaan x ditambah 3. Sehingga ketika kita substitusi hasilnya 3 ditambah 3. Hasilnya adalah 6. Dengan demikian limit x mendekati 3 dari persamaan x kuadrat kurang 9 per sin x kurang 3 adalah 6. Ini adalah contoh soal yang pertama. Kita masuk kepada contoh soal yang kedua. Soalnya, tentukan nilai dari limit x mendekati 0, x tangen x per 1 kurangi cos kuadrat 2x. Nah, di sini perhatikan kembali x mendekati 0 ini ya. Jadi kita bisa bawa dia ke dalam sifat-sifat pada materi yang sebelumnya kita sudah bahas. Nah, kalian perhatikan ya, untuk kita bisa menggunakan cara cerdik, otomatis ada bentuk yang harus kita rubah di sini. 1 dikurangi cos kuadrat 2x ini kita harus rubah bentuknya menjadi berbentuk perkalian. Nah, untuk itu, ingat kembali bahwa di identitas trigonometri yang halaman pertama yang sudah saya sampaikan, ada identitas yang berbunyi sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x ini sama dengan 1. Nah, ini kita juga bisa buat bentuk seperti ini ya. Kita bisa buat menjadi sin kuadrat 2x ditambah cos kuadrat 2x ini juga sama dengan 1. Nah, kita bisa bentuk ini menjadi, kita bawa bentuk ini, kita rubah bentuknya ya, maksudnya kita rubah menjadi 1 kurangi cos kuadrat 2x. Dengan demikian, cos kuadrat 2x ini kita pindah ruaskan, sehingga sin kuadrat 2x sama dengan 1 kurangi cos kuadrat 2x. Ya, sebenarnya tidak ada bahasa pindah ruas ya anak-anak, tapi agar lebih menggunakan cara cerdik ya, maka saya sebut saja pindah ruas. Sebenarnya yang benar adalah kedua ruas kita kurangi dengan cos kuadrat 2x. Nah, kita bisa lihat bahwa 1 kurang cos kuadrat 2x itu
senilai dengan sin kuadrat 2x. Dengan demikian soal ini kita bisa rubah. Jadi limit x mendekati 0, x tangen x per 1 kurangi cos kuadrat 2x ini senilai dengan sin kuadrat 2x yang sebagaimana yang tadi telah saya sampaikan. Jadi sin kuadrat 2x. Nah, kalian perhatikan bahwa di sini sudah berbentuk semua perkalian. Dengan demikian kita bisa menggunakan cara cerdik. Jadi ini habis, kita coret semua yang ada variabel dan yang bentuknya trigonometri. Sehingga hasilnya adalah dari penyebut ini 1 per, di sini ada 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Dengan demikian, nilai dari limit x mendekati 0, x tangen x per 1 kurangi cos kuadrat 2x adalah 1 per 4. Demikian materi pada kesempatan kali ini yang dapat Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ketika kalian ada masalah atau kurang paham dalam pembahasan kali ini, dapat kalian chat langsung pada Classroom atau melalui WA Group. Demikian, sekian dan terima kasih.